Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kaum muslimin di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam bimbingan Al-Quran. Pada hari ini kita ambil tema Dinul Islam. Ada perintah yang terabaikan oleh massal muslim, yaitu agar menegakkan dinullah menjadi din penata hidup sosial masyarakat. Umat Islam telah diselewengkan dengan pengertian-pengertian yang dangkal bahwa din atau yang diterjemahkan agama hanya sebagai identitas pribadi saja. Oleh sebab itu, mari kita lihat perintah Allah agar setiap muslim yang sudah mengaku bahwa agamanya adalah Islam atau dinnya adalah Islam, dia wajib untuk menegakkan dinul Islam tersebut secara pribadi, secara rumah tangga, secara rukun warga, rukun tetangga, dan berbangsa serta bernegara. Di dalam surat yang ke-42, surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah perintahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan din, tegakkan agama Allah tersebut, tegakkan dinul Islam, dan jangan kalian berpecah belah di dalam menegakkan dinul Islam tersebut. Masyiral muslimina rahimakumullah. Maka seseorang yang mengaku beragama tetapi tidak menegakkan ajaran agama tersebut, maka pengakuannya dianggap bohong oleh Allah. Hanya dengan beberapa kesalahan saja, tidak diterapkan di dalam kehidupan baik secara pribadi, keluarga dan masyarakat sampai bernegara, maka orang yang mengaku beragama Islam dianggap bohong oleh Allah. Di antaranya dijelaskan dalam surat Al-Ma'un, satu contoh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Adakah engkau memperhatikan orang yang mengaku beragama padahal bohong? Siapa mereka? Di antaranya adalah alladzi yadu'ul yatim, yaitu mereka yang tidak mau menyantuni anak yatim. Wala yahuddun ala ta'amil miskin. Mereka tidak mau memberi makan orang miskin. Maka orang yang melakukan di antara dua kesalahan ini saja sudah cukup memadai bahwa dia berbohong di dalam beragama. Bagaimana dengan perintah-perintah yang lain? Maka orang ini, kalau dia salatnya juga bohong. Salatnya cuma ria'an nas. Salatnya cuma lahiriah yang terlihat oleh manusia saja. Fawailul lil musallin. Mereka yang salatnya seperti ini, mereka salat tapi tidak mematuhi segenap aturan dinullah, dinul Islam, maka salatnya adalah bohong. Tegasnya Allah jelaskan di dalam surat yang kelima Al-Maidah ayat ke-68, sebagaimana yang dinyatakan kepada ahli kitab, lastum ala syai' hatta tuqimut taurah wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kalian tidak akan diakui beragama walaupun kalian mengaku beragama Islam. Allah tidak akan mengakui sebelum kalian menegakkan ajaran yang telah Allah turunkan kepada kalian. Masyiral muslimina rahimakumullah. Kenapa umat Islam tidak mempunyai niat yang kuat, tidak mempunyai tekad yang kuat untuk menegakkan dinul Islam
baik secara pribadi, keluarga, berbangsa dan bernegara, itu karena pengertian-pengertian yang sudah didangkalkan oleh Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin di mana saja berada. Oleh sebab itu perlu kita pahami betul din itu apa sih sebenarnya. Dalam bahasa Sanskerta sudah diterjemahkan din itu adalah agama. Terdiri dari dua kata a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Agama artinya sesuatu yang membuat kehidupan manusia beragama tidak kacau. Yang membuat kehidupan manusia tidak kacau, tidak ada yang lain kecuali peraturan. Maka din itu sebenarnya adalah peraturan. Persamaan dari peraturan itu, din adalah undang-undang. Din adalah hukum. Din adalah tata tertib. Din adalah tatanan. Maka Allah mengutus Rasul. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah telah mengutus Rasul membawa pedoman bagaimana tatanan kehidupan yang benar. Liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Agar Rasul bersama mukmin bisa memenangkan dinullah ini, tatanan Allah ini di atas segala tatanan yang ada. Maka Yahudi Nasrani tidak senang. Oleh sebab itu didangkalkanlah pemahaman Islam, din hanya identitas pribadi. Padahal din itu adalah tatanan yang wajib ditegakkan oleh setiap orang yang mengaku memiliki dinul Islam atau beragama Islam. Maka kalau ini tidak ditegakkan, maka pengakuannya adalah bohong. Inti dari tatanan itu adalah kitab Allah. Yang terakhir adalah Al-Quran sesuai yang disunahkan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda Rasulullah menyebutkan ketika beliau mendoakan Ibnu Abbas agar menjadi seorang yang alim tentang Al-Quran, maka beliau menyebutkan dengan istilah din. Faqihhu fid din wa allimhu ta'wila. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wila. Ya Allah, tolong pahamkan Ibnu Abbas ini dengan din. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Pahamkan Ibnu Abbas ini dengan Al-Quran dan ajarkan dia tafsirnya. Di dalam surat yang kelima Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah tegaskan lagi bahwa dinul Islam itu adalah Al-Quran. Maka siapa yang mengaku beragama Islam wajib menegakkan Al-Quran sebagai tatanan hidupnya, baik secara pribadi, keluarga, berbangsa, dan bernegara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini dengan berakhirnya ayat Al-Quran, sempurnanya penurunan ayat Al-Quran sebagai kitab terakhir, maka sempurnalah dinullah, dinul Islam. Allah telah meredoi wa Islam satu-satunya menjadi tatanan hidup kalian. Dalam surat yang ketiga ayat 19 disebutkan inad dina indallahil Islam. Tatanan hidup yang diredoi Allah, yang dibenarkan Allah, yang berasal dari Allah hanyalah tatanan Islam. Kenapa tidak ada keinginan bagi setiap pribadi muslim untuk menjadikan ajaran Allah ini, Al-Quran ini menjadi tatanan? Itu karena penyelewengan pendidikan Islam, bahwa Al-Quran hanya diajarkan sebagai kitab mantra dan kitab nyanyian. Bukan Al-Quran diajarkan sebagai kitab tatanan hidup, tetapi hanya diajarkan sebagai kitab nyanyian dan kitab mantra. Disinilah kita harus berbenah diri. Setiap muslim yang mengaku Islam, dia wajib memahami Al-Quran karena dia adalah dinul Islam, dia adalah tatanan. Untuk menata di dalam keluarga, maka dia mempunyai beberapa syarat. Demikian juga berbangsa dan bernegara. Tegaknya dinul Islam mempunyai syarat yang pertama adalah harus memahami Al-Quran sebagai dinul Islam
bagi setiap pribadi muslim. Oleh sebab itu, Nabi hanya mengajarkan Quran. Seharusnya ulama sebagai warasatul anbiya, dia mengajarkan Al-Quran. Bukan mengajarkan ilmu tauhid, bukan mengajarkan ilmu fikih, bukan mengajarkan lain-lain daripada Al-Quran. Ajarkan Al-Quran, maka seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan setiap yang dibutuhkan di dalam tatanan kehidupan sosial manusia. Dia mengajarkan ideologi, dia mengajarkan politik, dia mengajarkan ekonomi, dia mengajarkan bagaimana tata cara bersosial, dia mengajarkan bagaimana tata cara berbudaya, dia mengajarkan bagaimana mempertahankan keamanan negara, yang disingkat dengan Ipolexos Hankam, semuanya diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran sebagai tatanan dari Allah, lengkap, sempurna, benar, lagi adil, memakmurkan, dan membahagiakan penganutnya apabila tatanan ini benar-benar ditegakkan secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Masyiral muslimina rahimakumullah. Di dalam tatanan masyarakat, agama tidak akan bisa ditegakkan, dinullah tidak akan bisa ditegakkan, Al-Quran tidak akan bisa ditegakkan apabila yang pertama, masyarakatnya atau penganutnya tidak memahami dinul Islam atau tidak memahami Al-Quran. Tidak memahami undang-undang hidup, tidak memahami tatanan dari Allah, yakni Al-Quran. Yang kedua, masyarakat yang tidak memahami itu, lalu tidak akan muncul ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan, pengatur segala urusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana itu akan muncul? Apabila pemimpin tidak beriman dan bertakwa, maka dinul Islam tidak akan bisa ditegakkan. Masyarakat madani yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia khususnya, itu hanya omong kosong, bualan belaka. Tak akan muncul. Bagaimana masyarakat madani muncul? Madani dari kata din, sama dengan Madinah, yaitu tatanan masyarakat yang diatur dengan dinullah, disebut dengan madani atau Madinah, tempat diberlakukannya dinullah. Tidak akan muncul masyarakat madani, omong kosong. Malah yang ada, yang muncul adalah munafik-munafik, yang apabila diajak kepada dinullah, malah mereka menjadi penghalang yang keras. Padahal mereka mencita-citakan terwujudnya masyarakat madani, masyarakat Madinah. Oleh sebab itu, cita-cita kita adalah mewujudkan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berilmu, betul-betul berilmu dengan dinullah, betul-betul berilmu dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Baru nanti setelah itu, kewajiban berikutnya adalah memilih pemimpin dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wajib. Surat yang keempat, ayat 74-76 memerintahkan demikian. Mengapa orang-orang mukmin tidak mau jadi pemimpin? Tidak mau berpolitik, tidak mau mengambil kekuasaan, sehingga apabila sudah muncul ulil amri, maka dinullah akan bisa ditegakkan. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada para ulama, para guru-guru agama, kepada warisatul anbiya, ajarkanlah Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Jangan buku-buku yang di luar Al-Quran dulu diajarkan. Ajarkan Al-Quran, betul-betul penguraian Al-Quran, segenap masalah. Kalau sudah tidak ditemukan dalam Al-Quran, baru ajarkan, cari di dalam yang disandarkan kepada Rasulullah yang disebut dengan hadis. Baru dicari di situ, setelah tidak ketemu di situ, baru dicari di pendapat-pendapat ulama. Insya Allah tidak ada yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran ini. Cuman karena kita tidak dibekali di dunia pendidikan, maka kita tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Rasul mengislamkan seluruh manusia cuman pakai kitab Quran. Cuman pakai kitab Quran. Masa kita mengatakan bahwa Al-Quran tidak lengkap? Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Masyiral muslimina rahimakumullah.
Maka pada hari ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berpikir, umat Islam terutama generasi mudanya yang bisa berpikir, yuk kita pelajari Al-Quran dulu. Pelajari Al-Quran, baru akan tercapai cita-cita yang lainnya. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.